selaku pengurus ketakbiran juga. Pada tahun ini kami ditunjuk oleh Ustadz Maiman dan Bapak Ketua Takbir untuk membantu kepengurusan takbiran. Mohon doa dari Bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membantu takbiran ini, dan harapan kami semua dukungan moral maupun semangat dari Bapak semua jamaah yang ada di 25, insya Allah kami dengan kemampuan kami sendiri, dengan mudah-mudahan dengan kemampuan itu didukung dari support dari Bapak semuanya, kita bisa berjalan bersama-sama di ketakbiran masuk ke kelas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit cerita juga, saya juga mungkin materi tidak begitu banyak, hanya beberapa saja, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Tentunya kita ambil yang ringan-ringan saja, yang mudah dipelajari, terutama kepada anak-anak dan jamaah mungkin yang belum mengetahui, tapi setidaknya sudah mayoritas nanti yang akan saya sampaikan temanya adalah amalan pelebur dosa. Jadi hanya yang simpel-simpel saja yang sebenarnya kita kita lakukan setiap saat. Tetapi kalau kita cerna, kalau kita hayati, kita pelajari, ternyata sangat luar biasa. Seperti misalkan kita makan kurma. Makan kurma itu kalau tidak punya ilmu mungkin seperti kurma yang diberikan Pak Ustadz Konsul kepada saya, maka kurma itu harus ganjil, tidak boleh genap, karena kalau genap akan menambah gula darah. Tetapi kalau ganjil 1, 5, 3, 5, 7 dan sebagainya itu akan berubah menjadi karbohidrat. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sedikit cerita lagi pada malam hari ini kami mohon maaf karena kami sudah tidak bisa menyampaikan secara lisan, tetap ada yang kami baca. Karena apa? Saya takut salah. Kalau berdiri di sini banyak salahnya, saya ngajari tapi banyak salah itu akan menjadi kurang baik, karena terserah Bapak sekalian, ilmu kita peroleh terutama dari membaca. Kalau kita jarang membaca, ya mungkin ilmunya kurang. Di samping dari para Bapak Ibu Ustaz saja yang ada di ketakbiran. Terserah, memang kami dari pribadi, guru-guru kami yang ada di sini ya, yang ada di ketakbiran, mulai Bapak Ketua Takbir, Sulur, mulai dari Bapak Ustadz Maiman, Bapak Ustadz Lahmudin yang luar biasa, saya saling kasih kepada beliau, Bapak Ustadz Kusa, Bapak Ketua PHBI, Pak Widodo, dan Pak Zainal Arifin yang setiap saat memberi doa kepada kita. Tidak lupa yang sudah mahir juga, Bapak Ustadz Mahdus Ahmad Al-Marjuni. Terima kasih atas bimbingannya, mudah-mudahan kita dapat bisa bersama-sama membangun ketakbiran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekelumit saja dari kami, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Dan misalkan ada hal yang kurang, kami adalah manusia biasa, tentunya banyak gudang salah dan lupanya. Kami manusia biasa, bukan malaikat, jadi mohon maaf misalkan nanti menyampaikan atau dikala sebelumnya banyak kesalahan, kami adalah manusia biasa, gudangnya salah dan lupa, mohon dimaafkan. Bapak sekalian yang kami hormati pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti sudah 7 menit. Mudah-mudahan sebelum ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baru 5 menit toh. Amalan pelebur dosa. Amalan pelebur dosa. Ayo. Yang pertama kita ringan saja adalah saling berjabat tangan atau bersalaman. Itu bersalaman atau berjabat tangan. Itu kalau kita maknai sebenarnya kegiatan ini sehari-hari kita laksanakan. Tetapi kalau kita laksanakan dengan tulus akan menggugurkan sebagian dosa-dosa kita. Misalkan seperti Pak RW begitu selesai sholat langsung nengok kanan kiri ke belakang salaman, dengan nanti yang ikhlas itu akan melunturkan sebagian dosa kita. Pak Pardi Kasupat Kupok dari Masjid Al-Ikhlas, beliau juga sering bersalaman kanan kiri. Nah itu kalau
kita maknai dengan yang sesungguhnya, dengan hati yang ikhlas, insya Allah sedikit banyak kita akan menuturkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bersalaman bukan sekedar uluran tangan dan saling memegang telapak tangan, melainkan memiliki nilai ukhrawi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menumbuhkan kasih sayang, menipis kebencian dalam hati, juga menuturkan dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebelum tentang amalan berdosa. Untuk selanjutnya yang kedua juga ringan juga, mudah kita pelajari juga, yaitu memperkokoh silaturahmi. Nah, secara istilah silaturahmi adalah menghubungkan tali persaudaraan atau kekerabatan. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ibadah yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga, beliau menjawab, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepadanya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah tali silaturahmi, terutama kepada orang tua dan kepada kerabat. Menjalin silaturahmi tidak harus dengan mendatangi rumah masing-masing, karena zaman sekarang perangkat teknologi sudah begitu luar biasa, sudah begitu canggih. Kita cukup dengan kita karena jaraknya jauh, terpaut dengan biaya dan sebagainya, kita cukup dengan media sosial, kita WA, kita telepon, media elektronik dan sebagainya, sudah bebas. Kita tinggal bersilaturahmi dan tidak perlu karena waktu, biaya dan sebagainya membuat kita menjadi sulit, tetapi sekarang dipermudah dengan kita sudah pakai pesawat telekomunikasi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan bagi orang yang gemar bersilaturahmi adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Sudah ada dua, jadi berjabat tangan dan bersalaman, kemudian bersilaturahmi. Ini kemudian yang selanjutnya adalah berzikir dari subuh hingga terbit fajar. Ini yang kadang-kadang saya pribadi karena jamnya juga jam masih tidur, dan kebetulan aktivitas kita juga mungkin pas kebetulan banyak dan sebagainya, kadang-kadang kita jarang berjamaah di masjid, kita sholat di rumah. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin, karena kami terutama yang bisa kami laksanakan adalah sholat dan selalu berbuat baik kepada seseorang. Kita selalu berusaha sekecil mungkin jangan sampai menyakiti seseorang. Kul anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi yang ketiga ini memang kadang-kadang ada yang berat, kadang-kadang memang sudah terbiasa, tetap terlaksanakan, yaitu berzikir dari subuh hingga terbit fajar. Melakukan sholat subuh tepat waktu memang tidak mudah. Hal ini karena waktu subuh bersamaan dengan waktu istirahat. Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang orang yang enggan bangun subuh. Selain melilit leher seseorang di antara kalian, ada 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu. Kemudian yang kedua, apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak, ia akan terbawa lamban dan malas. Namun bagi yang dapat mengerjakannya dengan berjamaah di masjid, akan dianugerahi cahaya oleh Allah SWT di akhirat. Bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk sholat subuh, bergembiralah karena mendapat cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh berjamaah di masjid, beliau tidak buru-buru beranjak, beliau berzikir hingga terbit fajar.
Keutamaan yang dilakukan beliau ini disebut dalam hadis, barang siapa sholat subuh berjamaah dulu terus duduk berzikir mengingat Allah SWT sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin, amin karimji. Jadi seseorang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Amalan pelebur dosa hanya 3 yang bisa sampaikan, yang ringan-ringan saja. Mungkin nanti dari para ustadz akan menggali lebih jauh dan lebih dalam. Sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan karena kami adalah belajar. Sekian dari kami, akhirul kalam. Usikum wa nafsihi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul, Ale. Allahumma shalli ala Sayyidina